Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur dimanapun pagi ini berada. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita mau cari tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Biar hikmat Tuhan memenuhi setiap kita. Apapun yang kita kerjakan, saya percaya Tuhan buat berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami mau datang menyembah Engkau, menikmati hadirat Tuhan di pagi ini. Biar kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru saat kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau rindukan Engkau. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Mari jemaat Tuhan, mari datang. Bawa hatimu, buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamahmu pagi ini. Yes, Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari datang padamu, mari rindukan Dia. Yes. Lebih dalam kami rindukan Engkau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kami mengasihimu Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Mari dengan segenap hati kita datang padamu pagi ini Tuhan. Bawa pujian, penyembahan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, kami mengasihimu. Mari dengan segenap hati datang pada Tuhan pagi ini. Saat engkau merindukan Dia, Dia terlebih rindu memberkati setiap kita. Mari izinkan Roh Kudus menjamahmu pagi ini. Yes, biar hadirat-Mu Tuhan
Penuhi setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Jesus, Jesus, the Spirit, Holy Spirit. Oh, bilang kami rindu Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Lebih dalam lagi ku rindukan, yes, Jesus. Tuhan, Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta ku Engkau. cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Jesus, Jesus. Tuhan, Lebih lebih dari segala segala yang ada. yang ada. Oh, lebih Lebih dalam dalam lagi ku cinta Engkau Yesus. Yesus, Ku mengasihimu. Biar pagi hari ini masing-masing pribadi mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biar kami boleh berjumpa. Karena saya percaya saat hadirat-Nya melawat setiap kita, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, damai sejahtera dari Tuhan turun, sukacita Tuhan turun. Kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan pagi ini. Jesus, 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 Holy Spirit. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan, ya kasih-Mu yes. Bapa. Mari tenggelam di dalam kasih-Mu. Tuhan, ku rindukan Selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka. Mari dengan segenap hati Tenggelam di ya, tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Amen. Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Bapa. Amin. Oh Tuhan, ku rindu ya Tuhan Yesus, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan yes. muka. Mari mengalami perjumpaan dengan Dia, dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, berjumpa secara
secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami. Yesus, kami rindu Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bertemu muka dengan muka tenggelam, di mari tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan. Kami rindu rindukan Yes. Lalu diam dalam baik-Mu. diam dalam baik, Marilah bilang bertemu muka. bertemu muka dengan Rasakan pelukan kasih-Mu. Rasakan kasih-Nya mengalir, memenuhimu. Yes, Jesus, Jesus, haleluya. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami rindu membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu, melandasi apapun yang akan kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa penyertaan Roh Kudus-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi ini. Ya, kita boleh bangun semua karena kemurahan Tuhan yang sudah menjagai, melindungi dan menyertai setiap kita. Iya, baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-30 mulai. Injil Yohanes 4 ayat 30, firman Tuhan berkata di sana, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, Bapak Ibu, jadi kisah ini terjadi ketika Yesus, ya, firman Tuhan berkata, dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur, ya. Saudara masih ingat terjadi sebuah percakapan di sumur ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Waktu itu mereka melintasi, ya, daerah Samaria ketika Yesus sedang melakukan, ya, perjalanan, ya, dan saat itu dia ingin, ya, meninggalkan Yudea dan ingin kembali ke Galilea, tapi Yesus harus melintasi daerah Samaria. Lalu di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan yang datang ke sumur, ya, ingat waktu itu ada sumur Yakub. Dan perempuan itu menimba air dan terjadilah percakapan. Yesus berkata, ya,
Ya, dia datang pada jam 12 siang dan dia ternyata ya suaminya banyak ya, dan akhirnya terjadi percakapan tentang penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu itu murid-murid Yesus meninggalkan Yesus itu sendiri, mereka sedang masuk ke kota untuk membeli makanan karena mereka sudah lapar, saudara. Nah, ketika mereka kembali, saudara, mereka mengajak Yesus makan. Ya, mereka berkata ya kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah, karena mereka sudah datang dari luar kota dan dalam kota membawa makanan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab murid-muridnya, dia berkata ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal ya. Yesus bilang ya, padaku aku sudah punya makanan, makananku kamu gak kenal. Ketika itu murid-murid saling bertanya satu dengan yang lain, mereka bilang, siapa yang sudah memberi dia makanan? Adakah orang lain yang datang ke sini untuk memberi dia makanan? Ya, saudara, lalu pada waktu itu ya mereka saling bertanya satu dengan yang lain ya, adakah orang yang membawa sesuatu untuk dia makan? Tapi Yesus menjawab kepada mereka, Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu, bicara tentang makanan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalau kita nggak makan ya, kita pasti pusing, lemah ya, lemes ya. Makanya kadang orang yang mau diet atau puasa ya kadang nggak kuat ya, karena ya makanan itu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tubuh manusia supaya kita ini bisa kuat ya, bahkan gizinya harus lengkap, harus cukup, nggak bisa kekurangan satu saat yang lain, bisa berbahaya bagi tubuh. Pada intinya makanan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya begitu juga dengan Yesus, selama ada di dunia Yesus tuh makan ya. Makanya murid-muridnya pergi mencari makanan di kota supaya mereka kembali membawa makanan untuk Tuhan Yesus. Tapi ketika saat itu mereka menawarkan Yesus makan, dia bilang, ya padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus adalah Tuhan yang selalu berbicara dalam perumpamaan. Dia selalu suka memakai pernyataan-pernyataan yang memiliki hikmat yang tinggi, dan itu bukan hikmat manusia tapi hikmat Allah. Lalu murid-muridnya bertanya kepada dia, ya siapa yang sudah memberikan engkau makan? Adakah orang lain yang datang memberi engkau makanan? Yesus menjawab, ya makananku ialah ya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, saudara. Ternyata ya bagi Kristus, bagi Tuhan Yesus ya, selain makanan jasmani, Tuhan Yesus ya memiliki makanan yang juga luar biasa ya bagi dia sendiri, bagi rohaninya. Ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan ya, itu adalah makanan. Dan Yesus berkata, makananku ialah melakukan ya kehendak Bapa. Saudara, betapa pentingnya melakukan kehendak Bapa itu di mata Tuhan Yesus. Ya, sehingga dia berkata, makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa. Dalam hidup ini, dalam pengenalan kita akan Tuhan tidak lain tentunya. Kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita berdoa, kenapa kita bangun dengarkan mezbah syukur setiap hari. Satu tujuannya supaya ini kita nih semakin mengenal kehendak Bapa. Ya, saya bersyukur banyak saya mendengar kesaksian orang-orang yang berkata, Bu, saya ini Kristen dari dulu, tapi saya baru mengenal ya kehendak Tuhan itu sejak saya mendengarkan ya firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya baru mengerti bagaimana menjadi Kristen, bagaimana melakukan kehendak Bapa. Ya, ternyata melakukan kehendak Bapa itulah sesuatu yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya dengan makanan jasmani kita. Kenapa Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya? Tentunya dia mau supaya murid-muridnya itu belajar. Kamu tuh jangan cuma makan makanan jasmani, jangan cuma makan nasi, ya makan capcay, makan bakmi kuah, bakmi babi, yaitu orang Kristen tuh semua makanannya gitu. Tapi yang terpenting Yesus bilang ya, engkau harus memiliki satu makanan yang lain yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa, kata Yesus, dan menyelesaikan
menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, percayalah kita semua ini terpanggil untuk melakukan kehendak Bapa di akhir zaman. Apa kehendak Bapa bagi hidupmu? Apa rencana Tuhan bagi hidupmu? Inilah yang harus kita temukan, ya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Tuhan mau kita semua ini berada terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sekecil apapun itu. Jangan engkau bilang, saya gak bisa apa-apa, saya gak bisa melakukan ini, saya gak bisa begitu. Temukan sesuatu dalam dirimu yang pasti itu bisa dipakai Tuhan, dan itu engkau karunia itu sudah Tuhan berikan kepadamu. Ya, jangan bilang saya gak bisa, tapi katakan aku bisa Tuhan melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bayangkan loh, Tuhan Yesus bilang pekerjaanku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kita semua satu saat akan meninggalkan dunia ini, dan ketika kita ketemu Tuhan nanti, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Bukan soal hartamu banyak, bukan soal uangmu, bukan soal pencapaian-pencapaian yang lain. Tapi ketika kita menghadap Tuhan nanti, akan kita persembahkan bagi Tuhan adalah, ya, kita melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus katakan itu kepada murid-muridnya? Agar mereka mengerti, agar mereka tahu, agar mereka, ya, sadar bahwa makanan itu bukan hanya makanan fisik, tapi ada makanan yang lebih, ya, yang harus mereka sungguh-sungguh perlukan, butuhkan dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sebelum Tuhan datang, sebelum pintu ditutup. Saudara, selama masih ada waktu, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bekerja bagi kepentingan Tuhan, ya, melakukan kehendak Bapa. Lalu mungkin banyak yang bertanya, Bu, bagaimana saya bisa mengerti kehendak Bapa? Baca Alkitab. Ya, karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan sendiri. Waktu kita baca firman, kita tahu kehendak Bapa itu dalam hidup kita apa. Saya berdoa saudara supaya kita semakin teguh, kita semakin mencari Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan. Karena itu mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa kami harus melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan, melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Engkau dalam hidup kami, menyelesaikan segala sesuatu yang harus kami selesaikan sampai kami terima mahkota kehidupan. Kami mau melayani-Mu senantiasa Tuhan, mau mengiring-Mu Bapa dan melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Katakan saudara, janji-Mu Tuhan, amin. Kami pegang teguh, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi katakan, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu akan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau Tuhan melayani-Mu, lakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Yesus, mampukan kami Bapa. Yesus, Engkau berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya.
Itu adalah hal yang sangat penting untuk kami sungguh-sungguh lakukan di hidup kami. Mampukan kami Tuhan mengerti kehendak-Mu dan melakukan pekerjaan-Mu, menyelesaikannya sebelum Engkau datang kali yang kedua. Mampukan setiap kami untuk kami semua boleh hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan-Mu, mengerti kehendak-Mu. Taruh lapar dan haus dalam hidup kami untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Karena kami percaya hanya dengan melakukan kehendak Bapa kami boleh berbahagia di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berkati setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah, yang di mana saja, biar hari ini Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Berkati juga yang terbaring sakit, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang membutuhkan Tuhan uluran tangan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau juga Tuhan yang memberkati dan menyertai. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong menjadi jawaban. Berkati yang berulang tahun pagi hari ini Bapa. Biarlah kebenaran, damai sejahtera menjadi berkat yang tidak berkesudahan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, tambahkan 1 tahun lagi. Umur panjang di kanan tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang punya pergumulan yang berat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya